Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Mudah-mudahan anak soleh dan soleha selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, anak soleh dan soleha sudah siap belum belajarnya untuk hari ini? Hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam melalui pembelajaran online. Namun sebelum itu, Ibu selalu mengingatkan, jangan lupa jaga kesehatan, gunakan masker ketika anak soleh dan soleha keluar, selalu rajin cuci tangan, dan jaga jarak dengan orang lain. Karena kepedulian anak soleh dan soleha akan menyelamatkan banyak orang. Baiklah, anak soleh dan soleha, hari ini kita akan membahas materi tentang bangsa Arab sebelum kedatangan Islam. Anak soleh-soleha juga bisa membaca di buku sejarah kebudayaan Islam, yaitu pada halaman 3 sampai halaman 7. Disimak ya. Sebelum masuk materi, Ibu ingin bertanya dulu kepada anak soleh dan soleha. Anak soleh dan soleha, tahu tidak negara Arab? Ya, negara Arab adalah negara yang paling banyak dikunjungi oleh umat muslim di seluruh dunia. Karena di sana ada tempat yang paling diistimewakan oleh seluruh umat muslim di dunia, yaitu Baitullah atau Ka'bah. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu berada di manakah negara Arab Saudi itu? Sekarang coba perhatikan oleh anak soleh dan soleha peta berikut ini. Ini adalah peta negara Saudi Arabia. Ternyata negara Arab Saudi itu terletak di Jazirah Arab. Dan Jazirah Arab sendiri terletak di benua Asia. Nah, dari gambar tersebut terlihat bahwa negara Arab atau Saudi Arabia itu dikelilingi oleh negara-negara Arab lainnya, yaitu seperti Iran, Irak, Egypt atau Mesir, Sudan, dan Oman. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kondisi alam Jazirah Arab atau negara Arab Saudi sebelum Islam datang. Nah, anak soleh dan soleha, ternyata negara Jazirah Arab itu merupakan wilayah gurun pasir yang kering, tandus, dan berbatu. Di sana pun memiliki cuaca yang sangat ekstrim, yaitu cuaca yang sangat panas. Karena cuaca di Jazirah Arab itu panas, maka Jazirah Arab pun memiliki udara yang sangat panas. Namun walaupun demikian, mereka memiliki pengaruh yang baik bagi penduduknya. Penduduknya menjadi sehat, menjadi kuat, karena mereka sudah terbiasa dengan cuaca yang ekstrim atau panas. Nah, anak soleh dan soleha, ternyata di Jazirah Arab pun curah hujannya sedikit, lebih banyak musim panasnya daripada musim hujan. Oleh sebab itu, banyak dari penduduk Jazirah Arab yang hidup berpindah-pindah. Berpindah-pindah di sini yaitu mereka mencari atau mendekati sumber mata air untuk mereka melanjutkan kehidupannya untuk selanjutnya. Karena dengan mendekati sumber mata air, mereka akan lebih mudah dalam bercocok tanam, terus mencari minum, dan berternak, dan lain sebagainya. Dan keadaan demikian itulah yang membuat mereka memiliki sifat yang baik diantaranya yaitu menjadi rajin, giat, gesit, dan ringan kaki. Walaupun Jazirah Arab merupakan daerah gurun pasir yang kering, tandus dan berbatu, namun
ada sebagian atau beberapa wilayah di Jazirah Arab yang memiliki tanah yang subur, yaitu misalnya Yaman dan Yasrib atau yang lebih kita kenal dengan Madinah. Anak soleh dan soleha, jika tadi kita sudah membahas tentang kondisi alam Jazirah Arab, sekarang kita akan membahas tentang kehidupan sosial masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Nah, anak soleh dan soleha, ternyata kehidupan sosial masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam itu lebih dikenal dengan zaman jahiliyah. Nah, anak soleh dan soleha, tahu tidak zaman jahiliyah itu apa? Ya, zaman jahiliyah adalah masa yang tidak mengenal agama tauhid yang membuat perilaku mereka menjadi buruk. Nah, di sini agama tauhid itu adalah agama yang hanya mengesahkan Allah sebagai Tuhannya, yaitu agama Islam. Nah, anak soleh dan soleha, jadi pada masa zaman jahiliyah, mereka hanya menyembah berhala yang mereka buat sendiri dari batu maupun batang pohon. Tuhan mereka sembah adalah berhala, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat dan karakter masyarakat Arab yang tadinya baik, rajin, giat, dan berperilaku baik berubah pada saat zaman jahiliyah ini. Mereka merasa tertekan dengan ketidakadilan yang mereka terima. Para penguasa selalu bersikap tidak adil terhadap kaum-kaum yang lemah atau tidak memiliki harta benda. Dan di sini pun kejahatan semakin merajalela serta keyakinan terhadap tahayul kemudian pun melahirkan tradisi yang buruk pada masyarakat Arab pada saat itu. Tradisi buruk atau sifat-sifat buruk mereka diantaranya yaitu yang pertama mereka suka berperang, baik dengan suku mereka sendiri maupun dengan suku lain, bahkan karena masalah kecil pun mereka dapat menyakiti saudaranya sendiri. Nah, tradisi atau sifat buruk yang kedua yaitu mereka suka berjudi dan mabuk-mabukan. Banyak di antara mereka malas bekerja, malah hidupnya itu selalu berfoya-foya. Sifat buruk mereka yang ketiga yaitu suka merampok harta orang lain, terutama ketika ada khalifah atau rombongan dagang yang melewati gurun pasir. Terus sifat buruk mereka yang keempat yaitu menganggap bahwa bayi perempuan tidak berguna. Mereka merasa malu dan terhina mempunyai anak perempuan. Mereka meyakini bahwa anak perempuan akan membawa kemiskinan dan kesengsaraan. Terus selanjutnya sifat buruk atau tradisi buruk mereka yang kelima yaitu mereka suka menipu ketika berjualan. Ya, mereka menimbun barang dagangan agar kelak dapat menjualnya dengan harga yang mahal. Nah, sifat buruk mereka yang terakhir yaitu mereka melakukan jual beli manusia. Coba anak soleh dan soleha bayangkan, jual beli manusia. Kalau di zaman sekarang yang dijual belikan itu paling cuma barang seperti buku, pulpen, pensil, bukan manusia. Tapi pada zaman jahiliyah mereka malah menjual manusia. Manusia diperjualbelikan. Anak soleh-soleha, itu tadi sifat buruk atau tradisi buruk yang dimiliki oleh masyarakat penduduk Jazirah Arab pada zaman jahiliyah atau pada saat Islam belum datang. Nah, di sini secara garis besar, kehidupan sosial masyarakat Arab, khususnya kota Mekah, berada dalam kehidupan sosial jahiliyah. Akhlak mereka sangat rendah dan tidak memiliki sifat-sifat perikemanusiaan. Dalam situasi inilah agama Islam kemudian lahir di kota Mekah dengan diutusnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, anak soleh dan soleha. Sampai di sini dulu ya materi kita untuk kali ini.
Minggu depan kita akan lanjutkan kembali masih dengan pembahasan tentang kebudayaan masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Nah, apabila ada anak soleh dan solehah yang belum paham, boleh ditanyakan ketika nanti kita bertatap muka di sekolah. Tetap semangat belajarnya walau di rumah. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.